Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentu bermanfaat untuk kita semua. Yuk, simak sampai selesai. Kali ini kita akan mengkaji tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Pengetahuan awal dan konteks. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencangkup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam praktik pembelajaran teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang ditemukan oleh Jean Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan lain sebagainya. Berikut ini akan kita lihat dari pandangan Jean Piaget. Kalian sudah tentu tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Pemikirannya banyak sekali mewarnai praktik pendidikan yang biasa kita laksanakan. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pakar kognitif lainnya. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurutnya pula proses belajar terdiri dari 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi, keadaan yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Pada umumnya apabila seseorang memperoleh kecakapan intelektual, maka akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Muhammad Hafizuddin Rais, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.